Satu lagi tentang sequence. Sekarang diminta untuk membuat program. Jadi buat algoritma. Ini tetap masih sequence materinya, bahwa bisa diselesaikan dengan konstruksi yang sangat mendasar, konstruksi urutan. Nah, di sini soalnya adalah buat algoritma untuk algoritma program, ya, untuk mencacah suatu bilangan yang diinput atau dimasukkan dari keyboard, ya. Ini contoh. Saya punya bilangan contoh, ya. Contoh yang dimaksud mencatat adalah saya punya bilangan 5, 2, 3. Ini 523. Ini ada 500-an, 20-an, dan 3 satuan. Kalau saya punya 7, 9, 1, berarti ada 700-an, ada 90-an, dan 1 satuan. Nah, bagaimana membuat algoritmanya? Jadi seperti kita ketahui, kita punya yang pertama adalah tentang operator, ya. Operator dalam bahasa pemrograman komputer atau di dalam komputer itu ada operator untuk melakukan operasi matematik, ya, operasi perhitungan. Kita kenal plus, minus, kemudian kali dengan menggunakan asterisk, kemudian bagi. Nah, kemudian ada juga operator yang disebut dengan operator modulus atau modulo yang dikenal dengan mod. Jadi kalau 5 ditambah 7 itu hasilnya adalah, ini contoh, ya, misalnya hasilnya 12. 5 dikurang 7 hasilnya negatif 2, ya. Sorry, sebentar, supaya tidak ini. 7 ditambah 5, 12. 7 dikurang 2 hasilnya adalah 7 kurang 5 hasilnya adalah 2. 7 kali 5 35, ya, hasilnya. Kemudian 7 bagi 5 adalah 1,4, ya. Satu 2/5, ya, 1,4. Nah, kalau 7 mod 5 hasilnya adalah sisanya, ya. Jadi operasi mod ini adalah pembagian sisa disebutnya. Ini sisa 2, gitu. Jadi 7 mod 5 adalah 1 sisa 2, gitu. Kalau begini, maka yang dihasilkan adalah 2-nya saja. Nah, berbekal adanya operasi mod ini, maka kita bisa melakukan proses pencacahan. Nah, di sini asumsinya adalah asumsi bilangan yang diinputnya nilainya antara 0 sampai dengan 99.
jelas ya jadi ininya. Nah sekarang bagaimana stepnya, bagaimana langkah-langkahnya atau algoritmanya untuk bisa mencacah bilangan yang diinput. Nah untuk mencacah ini kan berarti kita yang pasti yang pertama kali adalah kita melakukan pembacaan dari keyboard. Pernyataan membaca dari keyboard adalah dengan print. Berarti langkah pertama adalah print bilangan. Ini. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung. Nah, menghitung. Kalau kita pengen tahu berapa jumlah ratusannya, berarti itu harus kita bagi ya dengan 100 gitu kan. Tapi kita bagi 100 untuk tahu ada berapa sisanya. Jadi kalau tadi kan kita punya misalnya 923, maka kita bisa dapat sebenarnya yang paling mudah adalah untuk mendapatkan satuannya. Untuk mendapatkan satuan ini kita melakukan apa? Bilangan ini dibagi dengan dimod pembagian sisa dengan menggunakan pembagian sisa supaya hasilnya 3. 923 mod berapa supaya hasilnya 3? Modnya adalah mod 10 saja. Kalau mod 923 mod 10 hasilnya adalah, kalau 923 mod 10 92 sih. mod 10 berarti dapat 92 sisa 3. Oh iya. Ya kan? Berarti kita ngitung sekarang satuan isinya adalah bilangan mod 3. Ya kan, kita udah dapat satuannya. Ini salah satu ya. Jadi nanti kita lihat bahwa algoritma itu tidak satu macam. Nah, berikutnya adalah kita setelah tahu ini, berarti bilangan ini satuannya adalah sudah dapat kan? 3. Mod 10 kali. Mod 10. Mod 10 kalau contohnya ini bilangan mod 10 supaya dapat ini. Berarti satuannya ini adalah ini. Berarti kita sudah tidak perlu melihat 3 ini lagi kan? Nah, berikutnya adalah kita melakukan ini yang kedua misalnya untuk mudahnya. Berarti sisanya adalah bilangan dikurangi satuan ya. Kasus ini berarti kita tinggal 920. Ya. Nah, untuk kita tahu 920 ini kan sisanya ya, berarti sisa ini bilangan dikurangi satuan kan. Berarti sisanya adalah 920. Nah, kalau kita lihat kan karena kita ya sudah belajar ya, kita udah otomatis bahwa ini ada 20-an dan ada 900-an. Tapi bagaimana mengoperasikannya? Bagaimana operasinya supaya saya bisa dapat 2 dan dapat 9. Nah, kita lihat kalau 20 ya. Kan lihat ini berarti kita sekarang mod, kalau tadi dengan 10 kita sekarang mod 100. Sisanya adalah 20 ya. Hasilnya 920. Nah, berarti misalnya puluhan di sini kita tulis dulu aja. Puluhannya adalah sisa mod 100. Hasilnya adalah masih 20. Bukan 2. Nah, berarti bagaimana supaya dapat 2-nya? Berarti puluhannya
diisi oleh puluhan bagi 100 bagi 10 kan? Jadi setelah sisa mod 100 dapat 20 ini bagi 10 supaya dapat 2. Nah, berikutnya adalah tinggal bagaimana nih mendapatkan sisa ini. Berarti sisanya adalah 920 ini dikurangi oleh 2 kali puluhan ini kali 10. Ini agak muter nggak apa-apa. Jadi ratusan di sini adalah bukan ratusan tapi sisanya ya, berarti sisanya adalah setelah kita dapat ini sisa 900 kan. 900 itu adalah sisa bilangan tadi sisa dikurangi puluhan yang bawah ya. puluhan kali 10 kan. Berarti sisa di sini hasilnya adalah 900. Maka kita berikutnya akan mendapatkan ratusan adalah sisa bagi aja langsung bagi 100 karena kan sudah pasti 9. udah bulat. Udah bulat. Berarti kita langsung mengeluarkan outputnya right ratusan, right puluhan, right satuan. Itu urutan operasionalnya ini sequence juga ya? Ya, ini kan sequence. Bukan yang hitungan yang itu tuh. Ya. Sisa kurang Sisa kurang dikurangi kali puluhan kali 10. Enggak, sisa kurang puluhan dulu baru Oh, gitu. berlaku hukum matematik. Jadi hukum yang di aljabar atau itu bahwa perkalian lebih akan tinggi ya? lebih tinggi, akan Iya. dikerjakan terlebih dahulu dibanding penjumlahan dan pengurangan gitu. Jadi ini prioritasnya atau derajatnya kali bagi itu lebih tinggi daripada tambah kurang. Oke, berikutnya adalah tentang kalau kita menulis algoritma. Ini kalau kita nulis 0 pakai di coret miring. Ini untuk membedakan nanti kalau ada data O seperti itu. Jadi antara 0 dan O itu bisa dibedakan dengan seperti ini. Ini adalah yang pertama, ini solusinya. Jadi kalau kita membuat algoritma, ini algoritmanya benar. Bisa dilakukan seperti ini. Jadi kita hitung dulu satuannya, kemudian kita ini sisanya seperti itu.